Malam itu, Alia menatap kosong keluar jendela kamarnya. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang pucat. Besok adalah hari pernikahannya. Tapi bukan pernikahan yang ia impikan. Keluarganya telah memaksanya menikah dengan seorang CEO muda yang terkenal dingin dan kejam. Alia merasa hidupnya akan berakhir. Terjebak dalam sangkar emas tanpa cinta. Keesokan harinya, Alia berdiri gemetar di altar, mengenakan gaun putih yang indah namun terasa berat di tubuhnya. Di sampingnya, Raihan sang CEO berdiri tegap dengan wajah datar tanpa emosi. Mereka mengucapkan janji suci. Tapi Alia hanya bisa merasakan kekosongan di hatinya. Setelah upacara usai, Alia dibawa ke rumah besar Raihan. Suasana dingin dan kaku menyambut mereka. Para pelayan menunduk takut saat Raihan melangkah masuk. Alia merasakan ketakutan yang sama, membayangkan kehidupan barunya yang menyeramkan. "Ini kamarmu," ujar Raihan singkat, menunjuk sebuah pintu. "Jangan ganggu pekerjaanku. Aku tidak suka diganggu." Alia hanya bisa mengangguk lemah. Air matanya nyaris tumpah. Tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan pria dingin ini. Hari-hari berlalu dengan lambat dan menyiksa. Raihan jarang ada di rumah, sibuk dengan pekerjaannya. Ketika pulang pun, ia hanya diam tanpa bicara. Alia merasa seperti hantu di rumah besarnya sendiri. Suatu malam, Alia memberanikan diri bertanya, "Kenapa kau setuju menikah denganku?" Raihan menatapnya tajam. "Karena itu menguntungkan bisnisku. Jangan berpikir ada alasan lain." Kata-kata itu menghancurkan harapan terakhir Alia. Ia berlari ke kamarnya, menangis sepanjang malam. Kebenciannya pada Raihan semakin membara. Minggu-minggu berlalu tanpa perubahan. Alia semakin tertekan dan kesepian. Ia mulai berpikir untuk kabur, tapi kemana? Keluarganya pasti akan mengembalikannya pada Raihan. Suatu malam, badai hebat mengguncang kota. Petir menyambar-nyambar, membuat Alia ketakutan. Ia meringkuk di sudut kamarnya, gemetar. Tiba-tiba, listrik padam. Kegelapan pekat menyelimuti rumah. Alia menjerit ketakutan. Tanpa sadar, ia berlari keluar kamar, mencari perlindungan. Di koridor gelap, ia menabrak seseorang. Tubuh kekar itu menangkapnya sebelum ia terjatuh. "Raihan," bisik Alia kaget. "Kau tidak apa-apa?" Suara Raihan terdengar, lembut. Alia terdiam, bingung dengan perubahan nada suara suaminya. Sebelum ia bisa menjawab, petir menyambar lagi. Alia refleks memeluk Raihan erat, membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu. Untuk pertama kalinya, Raihan tidak mendorongnya menjauh. Ia justru melingkarkan lengannya di tubuh mungil Alia, menenangkannya. "Tenanglah, aku di sini," bisik Raihan lembut. Alia mendongak, menatap wajah Raihan dalam keremangan. Untuk pertama kalinya, ia melihat kelembutan di mata pria itu. Jantungnya berdebar kencang. Mereka berdiri seperti itu selama beberapa saat, saling berpelukan dalam kegelapan. Alia bisa merasakan kehangatan tubuh Raihan, mendengar detak jantungnya yang tenang. Perlahan, ketakutannya meredah. Ketika listrik menyala kembali, Alia cepat-cepat melepaskan pelukannya. Wajahnya memerah malu. Namun Raihan tidak melepaskan tangannya dari pinggang Alia. "Kau takut petir?" tanya Raihan pelan. Alia mengangguk malu. Sejak kecil, Raihan terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Lalu ia berkata, "Ayo ke ruang tengah. Kita bisa menonton film sampai badai reda." Alia terkejut dengan ajakan itu. Namun ia tidak menolak ketika Raihan menuntunnya ke ruang tengah. Mereka duduk berdampingan di sofa, menonton film komedi ringan. Perlahan, suasana canggung mencair. Alia bahkan bisa mendengar tawa pelan Raihan beberapa kali. Ia melirik suaminya diam-diam, takjub melihat senyum tipis di wajah yang biasanya kaku itu. Tanpa sadar, Alia tertidur di bahu Raihan. Ketika ia terbangun keesokan paginya, ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur, diselimuti dengan lembut. Di meja samping, secangkir teh hangat dan sepiring kue kesukaannya telah tersedia. Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara mereka. Raihan mulai pulang lebih awal, mengajak Alia makan malam bersama. Mereka berbincang tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga hobi. Alia terkejut mengetahui betapa luasnya pengetahuan Raihan. Suatu hari, Alia memberanikan diri bertanya, "Kenapa kau berubah?" Raihan menatapnya lama sebelum menjawab, "Karena aku melihatmu yang sebenarnya malam itu. Bukan gadis lemah yang kupikir, tapi wanita kuat yang berusaha bertahan dalam situasi sulit." Alia tertegun mendengar pengakuan itu. "Lalu kenapa kau bersikap dingin selama ini?" Raihan menghela napas panjang. "Aku takut terluka. Orang tuaku meninggal saat aku kecil. Sejak itu, aku membangun tembok di sekitarku. Tapi kau berhasil meruntuhkannya."
Air mata Alia mengalir mendengar cerita itu. Ia mengulurkan tangan, menggenggam jemari Raihan erat. Kita bisa memulai dari awal, bisiknya lembut. Raihan tersenyum. Senyum tulus yang membuat jantung Alia berdebar. Ya, kita bisa. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah drastis. Raihan mulai menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Ia mengajak Alia jalan-jalan, membelikannya hadiah, bahkan memasak sarapan di akhir pekan. Alia pun mulai membuka hatinya. Ia melihat sisi lain Raihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pria yang lembut, perhatian, dan memiliki selera humor yang cerdas. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di balkon, menikmati pemandangan kota, Raihan berkata, "Maafkan aku atas sikapku selama ini. Aku mencintaimu. Alia, sejak pertama kali melihatmu." Alia terkesiap mendengar pengakuan itu. Air matanya mengalir deras. "Aku juga mencintaimu, Raihan. Aku baru menyadarinya sekarang." Mereka berciuman di bawah taburan bintang, merasakan cinta yang tulus untuk pertama kalinya. Pernikahan yang awalnya dipaksakan, kini berubah menjadi kisah cinta yang indah. Alia tersenyum mengingat perjalanan mereka. Dari kebencian menjadi cinta, dari ketakutan menjadi kepercayaan. Satu malam penuh drama telah mengubah segalanya, membuka pintu menuju kebahagiaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kini, setiap pagi Alia terbangun dengan senyum di wajahnya. Ia tidak lagi merasa terjebak, tapi justru bersyukur atas pernikahan ini. Raihan pun berubah menjadi suami yang penuh kasih, selalu ada untuknya dalam suka dan duka. Mereka belajar untuk saling memahami, saling menerima kekurangan masing-masing. Raihan mulai membuka diri, bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Alia selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Perlahan tapi pasti, rumah besar yang dulunya terasa dingin kini dipenuhi kehangatan cinta. Tawari yang sering terdengar dari ruang keluarga, di mana mereka menghabiskan waktu bersama. Para pelayan pun ikut merasakan perubahan suasana, tidak lagi takut pada tuan rumah mereka. Suatu hari, Raihan mengajak Alia ke taman kota. Di bawah pohon sakura yang bermekaran, ia berlutut dan melamar Alia sekali lagi. "Maukah kau menikah denganku lagi? Kali ini, dengan cinta yang tulus dari hatiku." Alia menangis bahagia, mengangguk tanpa ragu. Mereka merayakan pernikahan kedua mereka. Kali ini penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Keluarga dan teman-teman mereka terkejut melihat perubahan drastis pasangan ini. Kisah cinta Alia dan Raihan menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa tumbuh dalam situasi yang paling tidak terduga. Pernikahan paksa yang awalnya dianggap sebagai kutukan, justru menjadi berkah terselubung yang membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Kini, setiap malam sebelum tidur, Alia dan Raihan selalu mengucapkan terima kasih atas kesempatan kedua yang mereka dapatkan. Mereka berjanji untuk selalu menjaga cinta mereka, menghargai setiap momen bersama, dan terus berjuang bersama menghadapi tantangan hidup. Perjalanan cinta mereka mungkin dimulai dengan cara yang tidak biasa, tapi berakhir dengan indah. Alia dan Raihan membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan mengubah hati yang paling dingin sekalipun. Dan setiap kali badai datang, Alia tidak lagi takut. Ia tahu, dalam pelukan Raihan, ia akan selalu merasa aman dan dicintai. Pernikahan paksa yang dulu ia kutuki, kini menjadi anugerah terindah dalam hidupnya.